Al-Habsyi, Habib Osman, bukan, dan Habib Ahmad Al-Habsyi, yang mana hakun sidin memberiakan ulun bupati dalam ini. Terima kasih. Dan pemerintah kita Guru Haji Samsi dan seluruh para jajaran guru Minhajul Abidin yang tidak bisa disebutkan namanya, mengemban tugas-tugas dari pemerintah, makanya Indonesia aman, insyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngomong mukadimahnya berapa menit sudah? Disidin, lawas-lawas disidin. Toh membuka bahan mukadimah kalau nak. Aduh. Ulun ini duduk, alafu ya Habib, anak memakai lugah anu nih, lugah Inggris. Bahasa Inggris ya Habib, minta maaf. Biar itu terlalu husnuzon lan mentang-mentang anaknya guru aja. Sebujurnya kada alim gitu. Kada alim bujuran, kada alim. Tapi karena guru ulun setelah abah meninggal, guru ulun Habib Segaf, Habib Zan Baharun ikan tunaikan hajat masyarakat di situ. Kasihan masyarakat dan teman lawan Amerika. Makanya ulun duduk di sini. Udah kada wani. Seandainya ulun menakar diri ulun seorang nih, ulun kada duduk di sini. Cepat asli itu pun. Tapi mudahan dengan menunaikan hajat masyarakat, hajat kita dunia akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu mu'allim." Sahih. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati." Di lain hadis, lain riwayat, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa itrati. Sahih. Wa itrati. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ini diutus kepada kalian wahai kaum, bukan kepada manusia saja. Itu untuk menjadi mu'allimah, untuk memberikan alim." Apa itu bagusnya? Ada nama melajari kata, untuk mengalimkan kalian. Dan di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku meninggalkan dua perkara kepada Tuhan dekam, wahai kaum, wahai alam semesta, yang kada bakalan dengan dua perkara tadi ikam semua itu sesat. Pertama, kitabullah wa sunnati." Di lain hadis, kitabullah wa itratu. Itratu tadi zuriatnya Rasulullah. Selama kita masih menjunjung tinggi, masih memegang teguh dua dari kitab Allah dan itrat Rasulullah, itu kita insya Allah ada sesat. Insya Allah. Kan malam-malam ini nah kita nyaman memandang muha-muha orang alim tuh, orang-orang mulia itu nyaman dipandang lah itu. Nah kalah bukan K-pop. Orang Habib kami ganteng pada K-pop kayak itu dah. Lawat mencintai mereka ini berpahala. Kata kayak mencintai Lemenho. Gila. Asli kita mencintai bukan K-pop tuh malah menambah dosa apabila ada syahwat. Kalau melihat wajah mereka, melihat ujar guru sabombol, bila melihat orang alim ini rancak-rancak berbijim, kayak itu nah. Rancak-rancak berbijim. Kenapa? Sapi jiman tuh dapat. Itu kata saya sabombol, Guru Zainal. Makanya melihat biruan, itu banyak pahalanya. Itu lokatan istilahat. Maksudnya pandang mereka dengan mahabbah, pegang kata-kata mereka. Aku tadi meninggalkan dua perkara aja Rasulullah kan, yang setelah aku meninggal itu ikam kada batah tersesat. Pertama, kitab Allah, artinya ilmu, artinya imam Al-Quran dan segala macam ilmunya. Yang kedua, zuriyat warasatul anbiya'nya tadi.
Apalagi mana alim, mana zuriat Rasulullah. Selama kita memegang mereka, insya Allah di akhir zaman sekarang lah, kita banyak sudah ulama-ulama yang sesat, yang bid'ah, yang lain-lain. Kita memegang mereka itu kada sangat ilmunya. Gurunya siapa? Gurunya Google, gurunya TikTok. Dia belajar ke TikTok, sudah membid'ahkan orang lain. Gurunya kada tahu siapa gurunya. Guru Quran, hadis. Kada itu. Ilmu itu harus bersanad. Kalau mereka guru-guru kita itu semuanya bersanad. Al-Habib sekarang ini muridnya Habib Umar. Ya benar? Habib, muridnya Habib Munzir Al-Musawa. Karena kita ragu akan lagi, pasti bersanad dari beliau ke beliau, ke beliau, ke beliau, ke beliau. Itu sampai Rasulullah, sampai Sayyidina Ali, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman, insya Allah. Ya, makanya memilih guru itu menggawa nang bersanad, menggawa. Setelah kita melihat mereka, itu harusnya mendengarkan kalam mereka. Artinya kita menuntut ilmu, habis itu mencintai mereka. Ujar Rasulullah, kun mu'alliman, jadilah orang yang alim. Enggak baca kayak itu. Habibun kata kawa muta'alliman, jadi orang yang belajar di pondok-pondok. Amun kata kawa juga mustami'ah, ya betul, mustami'ah. Kata kawa juga kun muhibban, jadi pecinta orang itu. Jangan menjadi yang kalimat oleh ataupun khamisan. Ya Rasulullah, nah kalimatnya dikirakan salah. Pertama, jadilah orang alim. Kita adalah menanding lawan Habib ini, mana bunga sidin, mana mulia, itu udah rezekinya, sudah rezeki dari azal. Kada kawa kita akan merotek, mau hata langkar awak tabeda, borong, sidin luar biasa. Kalah kita benernya, itu kita kada kalah lagi mak papa, kita kalah karena sebakas sudah jika mau ditamar orang kita kada kalah lagi membalas kita biji. Tapi kita kalah sebutnya, kalah menjadi orang alim. Jadilah orang yang alim. Amun kata diri kita alim, anak dah. Itu wujud. Amun kata kawa anak alim, kamu anak kata kawa, amun kata kawa jadi alim atau mengalimkan tadi. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Nah, jangan Bapak Edo kena membacakan kitab, duduk buka kitab saka kawanya. Apa yang dibaca ini? Wujud ada aja. Itu kata apa? Itu menjadi buat sacuran muta'allim. Kebutuhan juga sudah membaca alif haja buaya kawa, apalagi membaca Arab nang gundul, nang berembut haja Arab dibaca. Jadilah orang yang mendengarkan orang pengajian. Jadi yang ketiga itu penting. Itu 85% orang yang di Indonesia ujian Habib Sedap itu kawan cuma mendengarkan. Banyak alim tadi teh 15% aja Indonesia yang alim. Mudahan kita masuk nang 15%. Amun kada kawa pun muhibban mendengarkan dari waktunya. Jadi bang membantui barang dengan cinta, dengan harta, dengan hati sama sarale. Janganlah jadi yang kalimat walayadzubillah menjadi kalimat. Serangnya lah deh. Udah. Hubungannya apa ya? Apa? Kalau besar, mereka sudah lah mikir. Ada hal itu. Tempat lagi jadi. Makanya sih dia takutan nyuruh takutan duduk lawan Sidin. Nah ini Profesor Sidin, itu keluaran Habib Umar apa kan sekurang lagi bang?
di ujen kayak itu lah, orang duduk di muka, orang makan ceramah, oh boy. Minta maaf lah, minta maaf lah. Mudah-mudahan dapat berkat kita itu aja. Kata kawa jadi orang yang bujur, menurut orang bujur berang, ya kan? Bagaimana teh? Nah, bagaimana jadi? Jadi kita membahas tadi dalam sedikit ya, jadi orang alim atau mencintai orang alim. Nah ini ada supaya ramai sedikit. Ilmu itu beberapa macam tingkatannya juga. Perbedaan antara orang alim dan orang abid itu kalau ada salah ujar Habib Segaf 700 tingkatan. Dia orang pak ibadat nih lah, nanginya bila orang mayat inya sudah datang hendak sabayang, inya membaca Quran, kadang udah salam langsung keluar, ada dia orang pak ibadat, orang pemuasa. Itu perbedaannya orang nang ibadat lawan orang nang alim itu 700. Yang mana satu tingkatan dari 700 tadi itu perjalanan 500 tahun. Cukup benar. Orang alim lawan orang abid. Alim-alim itu bertingkatan juga. Nah ini nang anak kita makan sedikit. Kenapa darah orang alim itu beracun? Kita tuh memandir tuan guru, memandir abuya, memandir habib, manggibah, itu beracun. Kenapa? Karena ada ilmu mereka ini sarek. Apabila ilmu ini dimiliki oleh seseorang, habis itu seseorang itu digibah oleh orang itu, ilmu nanti ini terjadi. Ilmunya apa? Di dunia ini kada mungkin lapas ilmu itu dari 3 hal kayak itu. Ya ini ilmu luar. Ilmu luar itu ilmu akal, ilmu nafs. Pun dijelaskan banyak benar. Iya kita belajar pesantren. Habis itu kita menjadi LC segala macam, namun keluar jadi PhD. Itu tuh ilmu akal semuanya, ilmu nafs, ilmu akal. Di dalam ilmu akal dan nafas tadi ada ilmu gelap, ada ilmu hati. Nah itu kita sampai situ aja mempelajari. Kalau tak ada ilmu hati itu ya itu tadi. Apabila astagfirullah lil muslimin wal muslimat, apabila kita meminta ampun kepada orang beriman, orang muslim, kita ada pemaaf, berarti kita dapatlah istighfar tadi. Nah ilmu itu tuh ilmu gelap, ilmu yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bila ada ilmu itu tadi, ada betah lagi, ada takutan, ada betah lagi sedih. Itu ilmunya yang di dalam tadi, di luar ilmu akal. Ya ilmu akalnya makin alim lah, itu hijabnya para ulama itu ilmu tersendiri, ilmu itu seorang. Jadi makin alim makin kada dapat foto. Kenapa inya mengandalkan ilmu yang di luar tadi? Malahnya makin alim sepunya makin tawaduk. Makin alim makin ketakis lawan diri seorang, karena itu yang bujur ilmunya. Nah apalagi mau nuntut ilmu ke luar negeri, mau nuntut ilmu ke luar daerah, bulik iya siamang keluar S3. Orang S3 ini ujar kan menyindir dulu ya kata. Ingat hijab oleh ilmu luaran tadi, ilmu akal, ilmu nafs tadi. Apabila kawan sudah ingin mengalahkan ilmu akal tadi, masuk ini ke ilmu akal. Itu tuh ilmu mahabbah, di situ tuh mutaba'ah, ilmu luar biasa. Bang itu di situ tuh itu yang dilajarkan berusaha kumpul, itu ilmunya itu penting luar biasa, ilmu ghazaliyah. Kena suatu saat kok paling aja sebelum meninggal kita akan dapat satu ilmu. Kita ada ilmu lagi bang, tentunya dibukakan Allah. Apabila kita mutabaahnya bujur lawan perguruan, cintanya bujur lawan perguruan, cintanya bujur lawan Habib, kita ada di akhir hayat paling ada ilmu ruh. Kita kan lagi pandai itu tuh luar biasa. Hasilnya tuh sebelum meninggal melihat Nabi kayak itu. Habis itu para meninggal mantuknya penyarikan, mantuknya
banyak makan harta orang, mandaharin hartanya tuh, kebakaran rumah, itu tuh ilmunya namanya menyelamatkan dirinya. Nah, kalau kayak sidin, guru-guru sidin itu sudah terjalani sampai ke dalam-dalamnya, kita ini di luarnya aja. Ada lagi menjepai-jepai lain, ada lagi. Tapi kita cinta orang, gitu. Ada ilmu itu tuh, ada sekalinya ilmu itu lah deh. Amun kada ilmu itu ada. Ini tahadusan binikmah. Kada betah ada bis lalu lalang hari-hari. Ini ulun kada memuji abah ulun lah, ulun kada memuji abah. Ulun memuji paguan yang ternyata abah ulun seorang. Jikanya sidin kada ada bisian ilmu itu, kada ada lalu lalang bis hari-hari. Ada orang habib ulama nang ziarah. Ada orang nang tamimpi sidin, tamimpi guru sabukol, ada amun kada ilmu tadi. Ilmu luar dikalahkan, ilmu kalem dimakan. Nah, insyaallah semoga malam ini ya Habib kami bisa memberikan ilmu-ilmu kalem yang luar biasa manfaatnya. Nah, Rabbi fa'ana bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim. Amin. Wa amitna fi tariqatihim. Mu'afati minal fitan. Hadza minni. Cukup lah. Hadza minni wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah. Tentu kita sangat berharap bahwa tausiah dari guru kita ini lebih panjang daripada apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Tetapi karena mikrofonnya ada lawan sidin, maka kasarah sidinnya enak beliau kayak sidin. Inilah warisan yang luar biasa berharga dari guru kita, guru kapuk. Mudah-mudahan beliau panjang umur yang bisa membimbing kita kesabaran untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Jadi peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Al-Habib, ingin kami sampaikan bahwa Al-Habib ada membawa minyak harum. Gimana bebek minyak harumnya di mana? Habib ada membawa minyak harum olok hadiahnya. Habib seorang membawa hadiahnya Pak. Hasilnya untuk majelis beliau. Kepada relawan kami mohon bisa membawa dan membagikan kepada jemaah yang berkeinginan untuk memiliki parfum atau minyak harum dari Al-Habib. Karena hadiahnya Al-Habib seorang. Dan untuk apa gunanya, Habib sendiri nantinya yang akan menjelaskan kepada kita. Majelis peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah. Al-Habib yang kami muliakan, seorang pasien pernah bertanya kepada seorang dokter. Kalau guru ini dokter, kalau yang ini pasien kepada dokter. Kata pasien, dok, saya ini ada penyakit bibir pecah-pecah dan hati rasanya berdebar-debar. Oh, kata dokter, itu pertanda penyakit Anda itu berarti lain di bibir dan lain di hati. Keinginan kita mengadakan peringatan
Maulidur Rasul pada hari ini seperti apa yang termaktub di dalam doa al-barzanji, an tuwaffiqana fil aqwali wal a'mali ikhlasin niyah. Nah, oleh sebab itu kepada Al-Habib kami mohon pencerahan agar kata-kata dan hati kami bersatu untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.